Allah memberikan banyak keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, di dunia dan akhirat. Berikut di antaranya, pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika salat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Had Ahmad 17526, Muslim 1564, dan yang lainnya. Kedua, ketika meninggal, dia didahulukan. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jenazah Uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari 1343 dan Turmuzi 1053. Ketiga, diutamakan untuk menjadi pemimpin. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain, juga karena Al-Quran. Hadits riwayat Ahmad 237 dan Muslim 1934. Keempat, kedudukan hafiz Al-Quran di surga, sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadits riwayat Abu Daud 1466, Turmuzi 3162 dan disahihkan Al-Albani. Kelima, ditemani malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadits riwayat Bukhari 4937. Keenam, di akhirat, akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridai dia. Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadits riwayat Turmuzi 3164 dan beliau menilai hasan sahih. Ketujuh, Al-Quran memberi syafaat baginya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim 1910. Kedelapan, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadits riwayat Hakim 1/756 dihasankan Al-Albani.